Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylvia Liliana dengan NIM 21 10 10 55 1096. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Struktur Aktiva terhadap struktur modal perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Selanjutnya ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikator utama yang mencerminkan kondisi makroekonomi suatu negara dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Pada periode tahun 2020 hingga 2024, perekonomian Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan akibat pandemi COVID. Kemudian diikuti dengan fase pemulihan ekonomi. Kondisi makroekonomi tersebut berdampak langsung pada dunia usaha, khususnya terhadap kinerja keuangan dan kebijakan pendanaan perusahaan. Meskipun industri makanan dan minuman tergolong relatif resilient, perusahaan tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan struktur modal. Hal ini terlihat dari fluktuasi debt to equity ratio pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Fluktuasi tersebut mencerminkan adanya perbedaan strategis pendanaan yang dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva perusahaan. Slide selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan subsektor makanan dan minuman di BEI periode 2020 hingga 2024. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel baik secara parsial maupun secara simultan terhadap struktur modal perusahaan subsektor makanan dan minuman di BEI pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Slide selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini yang pertama ini adalah struktur modal. Struktur modal ini merupakan perbandingan antara penggunaan utang dan modal sendiri dalam pembiayaan perusahaan. Dalam penelitian ini, struktur modal diukur menggunakan debt to equity ratio dengan rumus total utang dibagi dengan total ekuitas dikalikan 100%. Yang kedua ini ada profitabilitas. Profitabilitas ini adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui penggunaan aset yang dimiliki. Variabel ini diukur menggunakan return on asset, yaitu laba bersih dibagikan dengan total aset dikalikan 100%. Yang ketiga ini ada likuiditas yang merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas ini diukur menggunakan current ratio, yaitu aset lancar dibagikan dengan utang lancar dikalikan 100%. Yang terakhir ini ada struktur aktiva yang menggambarkan proporsi aktiva lancar terhadap total aktiva perusahaan. Variabel ini diukur dengan membandingkan aktiva lancar terhadap total aktiva dikalikan 100%. Slide selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Di metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kepustakaan dan analisis statistik. Populasi penelitian terdiri dari 44 perusahaan subsektor makanan dan minuman di BEI dengan sampel sebanyak 17 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan aplikasi eViews 12 yang didahului dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian berdasarkan analisis regresi data panel menggunakan common effect model diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 1,336 dikurang 0,142 X1 dikurang 1,265 X2 dikurang 0,366 X3 yang berarti nilai konstanta sebesar 1,336 menunjukkan bahwa apabila variabel profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva bernilai 0, maka struktur modal perusahaan sebesar 1,336. Koefisien profitabilitas X1 bernilai
min 0,142 yang berarti setiap peningkatan profitabilitas satu satuan akan menurunkan struktur modal sebesar 0,142. Koefisien likuiditas X2 sebesar min 1,265 yang berarti setiap peningkatan likuiditas satu satuan akan menurunkan struktur modal sebesar 1,265. Koefisien struktur aktiva sebesar min 0,366 yang berarti setiap peningkatan struktur aktiva satu satuan akan menurunkan struktur modal sebesar 0,366. Berdasarkan hasil uji T, variabel profitabilitas memiliki nilai T hitung sebesar min 4,376896 yang lebih besar dari nilai T table sebesar 1,98896 dengan nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Variabel likuiditas memiliki nilai T hitung sebesar min 1,230288 yang lebih kecil dari nilai T table sebesar 1,98896 dengan nilai signifikansi lebih besar 0,05. Oleh karena itu, likuiditas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Sementara itu, variabel struktur aktiva memiliki nilai T hitung sebesar min 1,188477 yang lebih kecil dari nilai T table sebesar 1,98896 dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dengan demikian, struktur aktiva secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Selanjutnya, uji F atau uji secara simultan. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai probabilitas F sebesar 0,0002 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, sedangkan likuiditas dan struktur aktiva tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun, secara simultan, ketiga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman di BEI pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Selanjutnya, saran bagi perusahaan yaitu disarankan mempertimbangkan keputusan pendanaan dengan memperhatikan profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva. Saran bagi investor, hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Sedangkan saran bagi peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain serta memperluas periode dan jumlah sampel penelitian. Demikian pemaparan skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.